Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini aku bisa share kegiatan lagi ya teman-teman. Nah kali ini aku mau share tentang tips cara membersihkan kipas angin. Nah ini tuh udah kelihatan banget ya teman-teman. Kotorannya itu Masya Allah banyak banget yang menempel. Ini tuh tiap hari aku pakai, tapi nggak tahu kenapa tetap lupa aja gitu ya, kelupaan kalau mau membersihkan. Ini udah nggak aku bersihkan sekitar 2 tahun lebih ya teman-teman. Alhamdulillah nggak sampai karatan, jadi mungkin membersihkannya itu nggak terlalu repot ya. Nah untuk alat-alat untuk membersihkannya, ini yang pertama ada obeng, lalu ada kuas, dan untuk bahannya ini ada sunlight, pencuci piring, sama citron ya teman-teman. Ini nanti bakalan aku pakai dikit aja. Ini udah tinggal separuh karena kemarin udah aku pakai untuk membersihkan kamar mandi ya. Nah ini udah aku kasih sunlight sama air. Selanjutnya aku tambahkan sedikit citrit ya teman-teman. Nah aku pakai sedikit aja. Selanjutnya aku aduk sampai tercampur rata. Nah sekarang ini aku mau ngelepas dulu ya si penutup kipas anginnya. Ini harus pakai obeng ya teman-teman. Tapi untuk yang merek punya aku ini tuh merek Niko, jadi nggak terlalu repot untuk membukanya. Setelah selesai pakai obeng, ini tinggal aku buka aja murnya ya teman-teman. Selanjutnya aku buka penutupnya. Nah di situ tadi tuh ada kayak kancingnya gitu ya. Jadi ada bunyinya klik gitu. Jadi langsung aja dilepas. Nah sekarang mau aku bersihkan dulu debunya. Sebelum pakai air, ini aku bersihkan pakai kuas dulu ya teman-teman. Dan waktu membersihkannya kalau bisa itu kalian harus pakai masker, takutnya nanti flu atau batuk gitu ya teman-teman, karena debunya ini lumayan banyak. Sebelum benar-benar bersih, pastikan jangan terkena air dulu ya teman-teman, karena nanti kalau udah kena air itu kayak bakalan susah gitu. Sebenarnya kalau nggak mau yang kayak gini ya, itu bisa langsung kalian masukkan ke dalam bak besar gitu, lalu kita kasih air, lalu kita masukkan aja ke dalam baknya, itu juga bisa ya teman-teman. Cuman karena aku pengen yang lebih bersih lagi gitu dan yang lebih efektif gitu, jadi mending aku bersihkan kayak gini aja ya teman-teman. Yang penting semuanya itu bisa bersih secara merata gitu. Jangan lupa juga untuk yang di bagian lipatan ya teman-teman, karena biasanya itu bagian lipatan itu sering kali kelupaan. Nah ini penutupnya udah selesai. Sekarang lanjut aku mau buka si baling-balingnya ya. Untuk membukanya pun juga cukup mudah, tinggal kita lepas si kancingnya. Si kancing dari baling-balingnya kita putar ke lawanan arah ya, berlawanan arah. Setelah itu tinggal kita lepas. Nah setelah itu kita bersihkan lagi pakai kuas lagi ya teman-teman. Oh ya, gimana nih kabar kalian semuanya yang lagi pada nonton? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kegiatan kalian hari ini lagi pada ngapain aja nih? Udah pada beberes belum nih? Nah hari ini tuh aku udah beberes ya teman-teman, udah beberes semuanya, udah masak juga, udah nyuci, pokoknya semuanya udah beres. Jadi ada waktu untuk memikirkan si kipas angin ini yang udah lama nggak terurus ya teman-teman. Padahal dia itu setia banget nemenin aku setiap malam, setiap siang, pokoknya setiap gerah gitu di kamar dia selalu nemenin aku, tapi aku kelupaan tidak merawatnya ya teman-teman. Itu merasa tidak adil ya. Nah ini tuh udah selesai yang di depan, sekarang bagian belakangnya yang aku bersihkan.
Masya Allah, nggak tahu ya, ini tuh padahal di kamar aku itu tiap hari aku bersihkan juga, tapi yang menempel di kipas angin itu kelihatan banyak banget ya teman-teman. Mungkin memang udaranya itu kurang luas gitu atau gimana gitu ya mungkin teman-teman. Kira-kira kipas kalian di rumah udah pada dibersihkan belum nih teman-teman? Kalau belum, sini yuk samaan bebarengan sama aku untuk membersihkan si kipasnya. Dan ini udah selesai yang di bagian atas, ini lanjut di bagian bawah ya. Jadi ini tuh kipas anginnya bisa ditempel dan bisa ditaruh di bawah gitu ya teman-teman. Kemarin itu aku sempet naruh si kipasnya ini ditempel gitu ya di tembok. Nah pas di tempatku ada gempa, itu kipasnya jatuh tepat di atas kepala aku ya teman-teman. Untungnya aja kipasnya ini tuh bahannya plastik gitu, nggak ada yang bahan besi, jadi alhamdulillah masih aman lah ya kepala aku ya teman-teman. Nggak sampai benjol gitu, soalnya kan ada kan ya yang bahannya itu kayak besi gitu ya teman-teman dan lumayan berat gitu. Alhamdulillah masih aman ya ini untuk bahan plastik. Ini aku beli seharga 125.000 ya teman-teman. Harganya cukup murah dan ini juga cukup ringan gitu. Bisa untuk 2 fungsi juga ya teman-teman. Nah ini udah selesai membersihkan di semua bagian. Selanjutnya ini mau aku kasih ramuannya tadi ya teman-teman. Campuran si citrut yang bisa kita beli di warung-warung terdekat. Dan biasanya ibu rumah tangga itu pasti punya ya teman-teman, citrut seperti ini. Untuk modalnya mungkin ini tuh cuman modal 3.000 rupiah ya teman-teman, atau 2.000 rupiah itu udah cukup banget. Selanjutnya ini aku oles-oles di semua bagian, jadi biar bisa lebih bersih lagi ya teman-teman. Sekarang di bagian baling-balingnya juga aku bersihkan pakai ramuan ini ya. Oh iya, di tempat kalian cuaca hari ini lagi pada gimana nih cuacanya teman-teman? Jadi di tempat aku tadi malam itu hujannya sangat-sangat deras ya. Tapi alhamdulillah nggak sampai banjir. Cuman banjirnya di selokan-selokan gitu aja ya teman-teman, yang airnya itu meluap gitu ke atas. Tapi alhamdulillah selang beberapa jam setelah hujannya reda, itu genangan airnya juga ikut surut ya teman-teman. Jadi anak-anak juga bisa sekolah lagi, bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Nah ini untuk yang di badannya kipas, ini aku kasih ramuan juga ya teman-teman, aku kasih sabun juga. Tapi untuk yang di bagian atasnya atau mesinnya itu, kalau bisa jangan sampai terkena air ya teman-teman, karena takutnya nanti malah bahaya. Nah ini udah selesai. Selanjutnya ini aku bilas-bilas sampai bersih ya teman-teman, sampai benar-benar bersih. Ini baling-balingnya udah kelihatan warnanya ya teman-teman, udah cerah, udah kelihatan banget kalau udah kinclong. Jangan lupa juga untuk si penutup kipasnya ya teman-teman, ini udah bersih. Nanti juga aku bilas pakai air bersih lagi ya teman-teman, soalnya ini bilasan yang pertama masih banyak sisa sabunnya. Nah ini udah selesai. Lanjut aku lap pakai kain kering ya teman-teman. Aku lap sampai benar-benar kering, karena takutnya nanti kalau basah waktu dicolokkan nanti malah bahaya ya teman-teman. Aku sendiri juga takut. Nah ini tuh saking bersihnya, ini tulisannya itu sampai hampir hilang ya, sampai hampir terkelupas. Tapi kalau udah kering ini aman ya teman-teman. Nah lanjut, ini tuh aku membersihkan di bagian mesinnya ini ya. Ini tuh aku pakai kain lap yang setengah basah. Jadi cuman dicelupkan ke dalam air, cuman dikit aja, nggak sampai menetes ya teman-teman. Baru aku lap-lap gitu. Pokoknya sampai debunya itu benar-benar bersih aja. Karena mesinnya itu di dalam sini ya teman-teman. Untuk yang di bawahnya karena bisa terkena sabun dan jauh dari mesin, jadi nggak apa-apa ya pakai air untuk membilas sekalian yang tadi kena sabun itu. Oh ya teman-teman, mudah-mudahan aja tips
aku ini bisa bermanfaat ya. Bisa bermanfaat untuk diri aku sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang udah pada nonton video aku. Nah, ini tadi tuh ada stiker merek gitu ya teman-teman, cuman karena udah kelepas separuh jadi sekalian aja aku lepas, jadi biar tambah bersih deh. Nah, alhamdulillah ini udah selesai nih, udah kelihatan banget ini udah kinclong ya teman-teman. Nah, ini untuk pemasangannya juga cukup mudah. Tinggal kita masukkan si baling-balingnya, lalu kita tutup kembali si penutup atau si kancing baling-balingnya ini ya teman-teman. Nah, ini tuh aku sering lupa kalau untuk menutup si kancingnya ini harus berlawanan arah ya. Jadi tadi tuh aku sempat keliru, jadi agak lama gitu untuk memasangnya, padahal ini tuh mudah banget. Udah selesai, sekarang tinggal pasang si penutupnya. Untuk penutupnya ini juga mudah banget ya, yang penting udah masuk ke dalam kuncinya atau ke dalam rumahnya, udah bunyi klik. Itu udah bisa ya, udah beres. Yang terakhir ini aku pasang si murnya ya. Ini walaupun kecil tapi kalau hilang nyarinya juga susah ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini udah selesai. Tinggal kita kencengin ya pakai obeng. Dan ini udah selesai, udah bersih, udah kinclong, udah siap untuk dipakai lagi ya. Dan ini pasti rasanya tambah sejuk lagi ya, soalnya nggak ada debu yang menempel lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.